Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pajak sekalian? Jumpa lagi dengan saya di channel Dokter Pajak. Pada video kali ini saya akan coba berbagi sedikit tentang berlakunya PP baru mengenai apa yang disebut dengan Single Identification Number atau SIN. Apa itu SIN? Jadi pada PMK 112 kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli 2022, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan aturan terbaru tentang berlakunya Single Identification Number. Apa itu Single Identification Number? SIN atau Single Identification Number adalah berlakunya nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi. Artinya apa? Bagi sobat pajak sekalian, khususnya wajib pajak orang pribadi yang mungkin saat ini belum mempunyai NPWP, kemudian ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, maka akan berlaku langsung NIK sebagai NPWP-nya. Didaftarkannya itu nomor NPWP-nya adalah NIK-nya itu sendiri. Apa kemudian resiko dan dampak dari berlakunya Single Identification Number ini? Yang pasti yang pertama adalah bahwa hampir seluruh aktivitas transaksi wajib pajak atau orang pribadi yang berkaitan dengan lembaga perbankan maupun pihak ketiga yang di situ membutuhkan identitas berkaitan dengan transaksi transferkah, kemudian jual belikah, motor, mobil, ataupun rumah yang di dalamnya dibutuhkan namanya nomor induk kependudukan atau NIK, maka bisa dipastikan hampir semua transaksi yang terrecord dengan NIK tersebut maka akan bisa terrecord juga oleh KPP atau DJP, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini. Kemudian apa resiko bagi wajib pajak? Resiko bagi wajib pajak adalah bahwa aktivitas transaksi baik itu keuangan ataupun transaksi jual beli kita pada lembaga-lembaga pemerintahan baik itu swasta maupun BUMN ataupun pemerintahan negeri, maka akan terrecord secara sistem yang di sini akan berpotensi data tersebut bisa masuk ke dalam data Direktorat Jenderal Pajak atau KPP, sehingga katakanlah ketika misalnya kita kita mempunyai usaha yang sifatnya pribadi, di mana misalnya kita menggunakan rekening pribadi dengan transaksi penjualan, misalnya jual beli online kah atau jual beli bisnis yang berkaitan dengan usaha apapun itu, yang di dalamnya itu ketika kita misalnya pada saat mendaftarkan rekening tersebut melalui NIK kita, maka tidak menutup kemungkinan transaksi kita itu akan terrecord, bukan terrecord tetapi akan bisa dibaca ataupun dilihat oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini bagian yang memiliki wewenang untuk bisa mengintip transaksi atau saldo kita masing-masing.
untuk kepentingan perpajakan pemerintah tentunya. Sehingga menurut saya ke depan bagi wajib pajak itu khususnya pribadi, itu transaksi kita itu akan semakin banyak yang terrecord, sehingga terbuka informasi untuk KPP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi apa saja sebenarnya aktivitas keuangan ataupun aktivitas transaksi yang kita lakukan, katakanlah selama dalam kurun waktu 1 tahun. Ini yang kemudian apabila selama ini, dalam hal ini wajib pajak orang pribadi, sobat pajak sekalian, yang selama ini mempunyai bisnis yang kemudian menggunakan data pribadi yang dulunya memang tidak pernah record ataupun terbaca oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka dengan berlakunya SIN atau Single Identification Number ini, ada potensi yang cukup besar bagi KPP untuk bisa melihat transaksi, baik itu transaksi keuangan maupun transaksi jual beli wajib pajak orang pribadi, sehingga dari situ kantor pajak bisa merumuskan bahkan menyimpulkan bahwa wajib pajak A ini mempunyai penghasilan dari aktivitas transaksi ini. Apabila dalam SPT tahunan kemudian wajib pajak A ini tidak melaporkan SPT adanya penghasilan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada potensi yang namanya konfirmasi, minimal yang pertama. Kemudian yang kedua, dihimbau untuk melakukan pelaporan. Kemudian apabila dihimbau dan ditemukan bukti-bukti tetap tidak melaporkan penghasilan sebagaimana transaksi yang diketahui oleh KPP, maka tidak menutup kemungkinan KPP akan memberikan surat-surat yang sifatnya lebih agresif untuk melakukan semacam pemeriksaan ataupun penagihan apabila terbukti adanya transaksi yang tidak dilaporkan. Ini yang kemudian perlu untuk sama-sama kita perhatikan, terutama bagi sobat pajak sekalian, orang pribadi, untuk kemudian kita mulai saat ini kita tertibkan apa-apa yang kemudian seharusnya kita laporkan sebagai penghasilan di dalam kewajiban perpajakan kita sebagai orang pribadi, ataupun transaksi-transaksi yang memang itu seharusnya ditransaksikan untuk level company atau perusahaan. Sehingga perlu dihitung kembali apabila memang kita memiliki bisnis yang memang skalanya cukup besar, alangkah lebih baiknya apabila transaksi bisnis tersebut kita alokasikan sebagai transaksi perusahaan yang kita buatkan akta notaris dan legalitas perusahaannya, sehingga terpisah antara transaksi bisnis kita dengan transaksi keuangan pribadi kita. Barangkali itu sobat pajak sekalian yang bisa saya share ataupun bagikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman sobat pajak sekalian, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi, agar kita lebih antisipasi lagi, mempersiapkan apa-apa yang kemudian potensi menjadi resiko. Bagi teman-teman sobat pajak yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan loncengnya, sehingga apabila saya mengupload video, teman-teman mendapatkan notifikasi. Dan
Bagi teman-teman yang mau request pembahasan berkaitan dengan materi seputar tentang perpajakan, silahkan komentar di kolom komen yang insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama, atau nanti saya akan sharing bagaimana solusi ataupun materi yang perlu kita bahas tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.